Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang buka di Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama, mulai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Wong dalam pencobaan kok kita disuruh bertahan sama Tuhan. Tapi kita harus bertahan waktu ngalami pencobaan. Karena waktu pencobaan itulah di mana proses Tuhan izinkan untuk meremukkan kita yang di dalam ini. Karena semua orang itu merasa benar buat dirinya sendiri. Karena semua orang rata-rata merasa hebat buat dirinya sendiri, merasa mampu, merasa bisa, apalagi kalau udah diberkati, merasa pinter, merasa hebat, merasa punya jabatan, merasa punya yang orang Jawa itu bilang enek sing digul-gul nih, atau ada yang dibanggakannya sehingga orang itu lupa diri. Kadang kita ini harus diremukkan Tuhan supaya apa? Kita itu tahu bahwa diri kita itu siapa di hadapan Tuhan. Kalau seseorang nggak sadar diri di hadapan Tuhan, dia akan nyombong, dia akan bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan kita ini harus tahu diri sebagai anak Tuhan. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Saya tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Saya tanpa Tuhan adalah seorang anak kampung yang nggak ngerti apa-apa, nggak punya apa-apa. Hanya karena Tuhan berikan kasih karunia-Nya buat bawa kita dalam level yang lebih tinggi lagi, diberkatin Tuhan, diberikan hikmat pengertian dari Tuhan yang harusnya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kebanyakan orang lupa diri dengan dirinya sendiri. Ketika punya jabatan lupa, ketika punya berkat lupa, ketika punya nama baik lupa, ketika mulai terkenal dia lupa. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu sumbernya daripada Tuhan. Makanya diizinkan kita itu sebagai anak Tuhan harus dites, diremukkan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebenarnya bukan pencobaan, dalam tahan ujian. Karena kata pencobaan dan kata ujian itu dua hal yang berbeda. Pencobaan itu yang dilakukan oleh setan untuk nyeret kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika ujian diizinkan terjadi supaya kita itu lulus dan naik kelas. Ya, justru waktu kita mengalami masalah, kita disuruh berbahagia loh. Ini tidak gampang. Kalau dengar khotbahnya kan gampang, prakteknya kan tidak gampang. Apa yang saya sampaikan hari ini saya pernah ngalami selama 4 tahun. Kami berdua mengalami proses peremukan, benar-benar dibikin dari nol. Kita nggak ngapa-ngapain dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak punya pengharapan apa-apa. Bahkan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mikir aja kita nggak tahu bagaimana kita mau melakukan. Berpikir saja kita nggak bisa. Mau nangis juga air mata rasanya sudah kering. Kita berdoa rasanya mentok sampai plafon. Udah nggak tahu jalan keluar apa-apa. Kadang kita diizinkan sampai titik seperti itu supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu namanya titik peremukan. Titik kita dibawa ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan harusnya. Kalau reaksi kita benar, kita akan lulus. Kalau reaksi kita salah, kita akan mengulang. Makanya diizinkan, kita disuruh berbahagia, nggak boleh gerutu, nggak boleh ngomel. Tapi pada kenyataannya, banyak orang waktu menghadapi masalah ini ya ngomel, gerutu, ngeluh, cerita hal yang buruk, cari kambing hitam dan melakukan hal buruk. Justru waktu ngadapin kondisi titik terendah, Bapak Ibu yang alami titik terendah seperti ini, fokus sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, maunya Tuhan apa? Tanya Tuhan. Jangan ngomel, jangan gerutu, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan cari kambing hitam. Nikmatin saja bersama Tuhan. Kita disuruh berbahagia itu artinya menikmatin loh, waktu dalam padang gurun. Kita disuruh menikmatin bersama Tuhan, suruh berbahagia loh. Orang yang berbahagia itu artinya menikmatin apa yang dialamin. Justru waktu dalam pencobaan kita disuruh menikmatin. Nggak boleh komplain, nggak boleh ngeyel. Tapi daging kan rasanya nggak terima. Daging kan rasanya mau komplain. Daging rasanya mau jerit. Nggak bisa nih kayak begini. Nggak bisa nih, aku udah nggak mampu, aku udah kuat nih. Ini kita coba cari dalih, kita cari pembenaran diri. Mungkin gara-gara dia, gara-gara si A, gara-gara si B aku ngalami seperti ini. Padahal segala sesuatu memang diizinkan Tuhan untuk meremukkan kedagingan kita yang di dalam ini. Makanya waktu ngadepin seperti itu, enjoy, nikmatin saja sama Tuhan. Jangan banyak ngomong malahan. Justru banyak berdiam diri, tanya Tuhan. Tuhan maksudmu apa? Tuhan aku mau berubah seperti apa? Engkau mau apa dalam hidupku? Baru lambat, pelan-pelan, step by step Tuhan singkapkan
kita dibawa ke dalam level yang berbeda. Setiap orang kan prosesnya masing-masing berbeda. Ada yang diproses masalah keuangan, masalah bisnisnya, ada diproses masalah karakternya, ada yang diproses masalah keluarga, hubungan suami istri, ada yang diproses masalah bisnis kerjaan, ada yang diproses masalah pelayanan, peninggian, promosi, macam-macam. Setiap orang diproses dalam bagian-bagian tertentu yang harus itu lulus. Karena setiap orang pasti akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Dan Tuhan tahu di mana yang harus diremukkan. Kalau itu nggak diremukkan, suatu hari ketika kita dipromosi Tuhan, ketika kita naik di atas, kita akan mudah jatuh. Makanya harus dites, diuji sampai mengalami kemenangan. Itu sebenarnya proses waktu kita diuji, sebenarnya Tuhan sedang meremukkan kita yang di dalam, mencabut semua yang busuk, mencabut semua yang jelek di dalam diri kita, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, waktu mengalami seperti ini, reaksi kita harus berbahagia. Orang berbahagia itu senyum lebar, bukan jerit, bukan meringis, bukan mengeluh, bukan mengaduh, bukan meratap, tapi suruh berbahagia, enjoy, nikmatin saja sama Tuhan. Berapa banyak orang yang bisa menikmati waktu mengalami proses padang gurun? Berapa banyak orang bisa berkemenangan di padang gurun? Bangsa Israel sendiri malah nggak berkemenangan di padang gurun. Generasi yang di bawah, di atas 20 tahun dihabisin kecuali Kaleb dan Yosua. Karena apa? Tidak lulus tes ujian. Di Ulangan 8 ayat yang kedua dijelaskan, Tuhan izinkan perjalanan bangsa Israel itu ke padang gurun untuk ngetes, nguji isi hatinya, isinya apa. Makanya perjalanan bangsa Israel itu sebagai contoh, sebagai gambaran kita hari ini. Kita seringkali dibawa dalam hal yang terendah, hal rasanya nggak tahu jalan keluarnya apa. Kok aku hidup bertahun-tahun seperti ini terus, belum ngalami promosi. Kok saya ngadepin pasangan hidup saya kok tambah kacau, tambah berantakan, belum berubah. Keuanganku kok tambah rusak dan kacau. Pelayananku kok belum ada promosi. Semuanya itu diizinkan Tuhan kok untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Nah, reaksi kita ini di hadapan Tuhan yang akan menentukan. Kita disuruh berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Barang siapa kepada barang siapa yang mengasihi dia, ternyata ada mahkota, ada upah di belakang dari semua ujian ini tersebut. Makanya waktu ngadepin masalah, jangan fokus pada kekuranganmu, jangan fokus pada kelemahanmu, jangan fokus pada problemmu, fokus sama Tuhan. Ini kita alami setiap hari loh. Apa yang saya sampaikan ini adalah praktek hidup hari-hari. Setiap orang kan punya ujian masing-masing yang berbeda. Lemahnya di mana, biasanya situ yang diuji, yang dimurnikan. Kita punya kelemahan di mana, itu biasanya yang harus diremukkan, dihancurkan. Kalau tidak, itu akan menyeret kita jatuh di dalam dosa suatu hari. Makanya Tuhan mau kita itu benar-benar murni, memiliki kemurnian hati. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup ini harus memiliki kemurnian hati. Jangan sampai di tengah jalan malah kejegal, jatuh gara-gara hal yang yang belum dimurnikan tadi, hal-hal yang belum dimurnikan tadi. Setan tahu persis hal-hal yang buruk di dalam diri kita itu apa, itu akan dipakai untuk menghancurkan kita. Nah, Tuhan mau itu semua dicabut, tapi semua orang kan nggak mau ketika mengalami masalah-masalah seperti ini. Seringkali teriak-teriak, seringkali nggak terima. Kita harus melihat dengan kacamata Tuhan. Kalau ngadepin masalah, kita harus lihat dengan kacamata Tuhan. Di balik semua yang Tuhan izinkan, ada janji Tuhan, ada mahkota. Alkitab ini ngomong ada mahkota kok. Nah, kita kan coba perhatikan baik-baik ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kita disuruh tahan uji loh. Tahan uji. Bertahan dalam pencobaan. Suruh bertahan. Ya, bertahan ini kan masa-masa yang nggak enak. Kira-kira Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kira-kira waktu dalam pencobaan itu Tuhan proteksi nggak? Tuhan lindungin nggak? Tuhan cukupi nggak? Tuhan cukupi. Tuhan lindungi. Tuhan proteksi. Pasti nggak mungkin kita dibiarkan sendiri. Kalau kita dibiarkan sendiri, kita akan jatuh dalam dosa dan hancur. Dan waktu diizinkan itu, kita diberi kekuatan untuk bertahan. Sebab apabila kita bertahan, kita sikap hati kita, respon hati kita, kelakuan kita, tutur kata kita, ini kita harus selaraskan dengan kebenaran firman. Jangan sampai kita didapatin malah jauh dari kasih karunia Tuhan. Makanya ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada upahnya di belakangnya. Ada upahnya. Ternyata semua masalah, semua problem yang kita hadapin bertahun-tahun itu ada masa expirednya. Saya ngadapin problem mulai 17, mulai 2018 lebih parah, 2019 lebih parah, 2020 sangat parah, 2021 mulai
terjadi pemulihan, tapi ya 2021 itu sangat parah sekali. Di akhir 2021 tiba-tiba Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Dari setiap masalah yang kita hadapin itu ada masa expirednya. Tuhan nggak biarkan kita terus menderita, keleleran, merana, miskin, melarat, kekurangan, babak belur. Tuhan nggak akan izinkan seperti itu. Sampai kita ngalami seperti itu. Ada momen tertentu ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Justru waktu kita ngadapin masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang nggak enak, hati kita nempel kepada Tuhan, minta hikmat, minta dibukakan jalan, minta pengetahuan, hikmat pengertian dan pengetahuan, supaya mata rohani kita dibukakan untuk melihat sesuatu yang besar bersama Tuhan. Dan ketika hati kita didapatin benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu mudah seperti membalikkan telapak tangan saja. Tapi ketika Tuhan mau merubah hati kita yang di dalam itu dibutuhkan proses permukaan yang dalam loh. Kalau Tuhan mau memberkatin kita itu mudah sekali. Bangsa Israel dari budak menjadi orang yang kaya raya, jadi konglomerat dalam semalam. Memiliki emas, memiliki hal yang luar biasa dalam semalam. Dari budak menjadi konglomerat, menjadi orang-orang kaya. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu mudah sekali dalam semalam. Posisi orang Israel dari budak menjadi orang-orang yang merdeka dan sangat diberkatin sekali. Tetapi ketika Tuhan untuk merubah hati orang Israel dibutuhkan 40 tahun dan tidak lulus, mereka mati di padang gurun. Tuhan sebenarnya untuk memberkatin kita itu mudah. Tapi Tuhan mau membuat hati kita berubah itu yang perlu pikul salib sangkal diri. Perlu proses kematian daging setiap hari. Tanpa itu kita nggak akan ngalamin apa-apa. Hidup kita akan tetap babak belur. Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hati saya, Tuhan mau hati kita untuk jadi satu tempat tinggal di mana Dia bisa manifestasi, berkuasa, bekerja memanifestasikan seluruh ide-ide surga, manifestasi ke dalam muka bumi melalui hidup kita. Dan itu dibutuhkan yang di dalam kita ini mati daging, mati benar-benar mati terhadap diri sendiri. Ketika kita mengalami proses, kita diajari untuk mati daging, pikul salib, sangkal diri, untuk fokusnya sama Tuhan. Orang-orang yang didapatin seperti ini, orang ini akan dipercayakan hal-hal besar. Orang mudah sekali. Kalau Tuhan dapatin hati kita itu benar di hadapannya ya, Tuhan tuh mudah memberkatin kita loh. Seringkali Tuhan tuh mau memberkatin kita, tetapi kita nggak menyediakan wadah yang tepat. Tuhan nggak mendapatin wadah yang tepat untuk mencurahkan berkat, mencurahkan urapan, mencurahkan pewahyuan. Kita dianggap Tuhan belum siap, makanya seringkali berkat itu belum nyampe kepada kita. Nah, waktu proses pengujian ini, reaksi hati kita, sikap hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Ketika didapatin benar, Tuhan akan mudah memberkatin kita. Akan mudah sekali. Butuh permukaan yang di dalam. Proses peremukan ini tidak gampang. Ini proses yang harus kita belajar mati daging step by step dari hari ke hari. Ini proses yang paling mengerikan yang harus dialami orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Apalagi seorang hamba Tuhan harus mengalami proses ini supaya didapatin hatinya itu murni. Kalau tidak, ketika suatu hari muncul di tengah-tengah pelayanan, akan mudah hancur, akan mudah tergoda, akan mudah terjebak. Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki kemurnian hati, ketika Tuhan mulai berkatin kita, kita mulai melintir hati kita, mulai condong ke hal yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan. Tuhan mau ketika Tuhan mulai percayakan berkat, Tuhan mulai percayakan kehormatan, percayakan urapan, percayakan promosi dan hal yang ajaib di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita ini tetap murni di hadapannya dan kita tetap bisa dalam posisi di atas. Seringkali Tuhan dapatin orang-orang ketika dipromosi lupa diri dan hancur. Ketika dipromosi, tapi dia tidak bisa mempertahankan promosi itu sendiri. Dia terjebak dalam dosa, dalam kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidupnya, sehingga nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Amin. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah yang berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Karena pencobaan itu datangnya dari setan. Setan itu kerjanya mencobai untuk diseret jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan menguji, izinkan proses pengujian untuk mencabut semua kejahatan di dalam diri kita, reaksi kita harus benar. Tuhan mau memurnikan sampai ke kedalaman batin kita ini. Harus didapatin batin kita yang di dalam ini bersih. Bapak Ibu, kalau hati kita murni ya,
mau pelayanan, mau bekerja, mau dipercayakan apapun juga, bisnis usaha atau pelayanan, pekerjaan, kita bisa bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupan kita loh. Kita jarang komplain, kita jarang ngeluh, kita jarang ngomel. Karena fokus kita bertanggung jawab segala sesuatu dengan apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kalau Tuhan bisa percayakan segala sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, Tuhan akan semakin limpahkan. Bukankah ada ayat ngomong begini, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan padamu perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan melihat kesetiaan hati kita ini. Bisa nggak ini dipercaya Tuhan? Bisa nggak ini diberikan berkat, ini berikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan urapan? Bisa nggak dipegang? Kalau tidak bisa, kita akan nggak bisa dipercayain Tuhan. Kenapa sih orang itu seringkali tetap masih dalam proses dan belum pernah keluar dari jalan yang sama? Karena Tuhan belum dapatin bisa dipercayakan hal besar. Harusnya kita ketika menghadapi masalah, respon hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Itu semakin mudah kita cepat keluar dari proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau sikap hati kita itu busuk, jahat, jelek, negatif, pikiran yang ngaco, nggak mau bertobat, malah cari kambing hitam, nyalain orang lain, marah-marah, gerutu, ngomel, kelakuan busuk, nyalain orang lain, ya semakin hari lama semakin muter-muter nggak jelas ujung pangkalnya. Karena apa? Belum menang. Tuhan mau kita itu bereaksi di dalam ketika anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak dunia mau urusan mereka. Kita ngomong sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita benar-benar ikut Tuhan, kita harus mengizinkan Tuhan membentuk kita, meremukkan kita, memproses kita, mencabut semua kejahatan yang di dalam diri kita, supaya kita didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara besar ke depan. Kalau tidak, ketika kita tidak didapatin benar di hadapan Tuhan, ketika peninggian itu datang, berkat itu datang, promosi itu datang, bukan membuat kita tambah tinggi, membuat kita tambah diseret hancur, malah jadi batu sandungan. Makanya selama ini hati kita harus nempel kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memurnikan sampai ke kedalaman batin kita. Dengerin baik-baik ya. Sebenarnya saya sebagai hamba Tuhan ya, khotbah, pelayanan, atau Bapak Ibu bekerja atau pelayanan atau khotbah, sebenarnya Tuhan nggak tertarik dengan itu loh. Tuhan tuh lebih tertarik kamu tuh melakukan ini dan itu tuh untuk apa tujuannya. Tuhan lebih tertarik dengan alasan kita untuk melakukan segala sesuatu untuk apa. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, atau kita mencari penghormatan buat diri sendiri? Apakah kita benar-benar melayani Tuhan, atau kita sekedar melayani pekerjaan Tuhan untuk kepentingan kita? Tuhan lihat sampai ke kedalaman batin kita. Harusnya kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kita ini kan masih daging. Seringkali daging kita seringkali nonjol. Kalau kita melakukan suatu, lihat nih, gua hebat nih. Lihat nih gua nih, suara gua bagus. Lihat nih khotbah gua bagus. Lihat nih pekerjaan gua kaya, gua diberkati. Lihat nih aku nih sampai hari ini nih. Itu kalau nggak ada saya nggak jadi apa-apa. Seringkali kita coba banggakan diri kita sendiri. Padahal itu jahat di hadapan Tuhan. Kita mau didapatin hati kita itu benar-benar murni. Kalau melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ada orang nggak nih? Ayat yang ke-14. Kita coba balik ke ayat 13 dulu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai orang oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Orang itu bisa jatuh dalam pencobaan karena apa? Dia menurutin keinginan dagingnya dan hawa nafsunya. Diikutin begitu rupa. Kalau perbuatan sudah matang, dia akan menghasilkan dosa. Karena keinginan-keinginan daging yang dibuai. Keinginan-keinginan daging yang... Yakobus pasal pertama ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik nih. Coba mulai ayat 14 ya. Kita melanjutkan ya. Yakobus pertama ayat 14 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, perhatikan baik-baik. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, keinginan tadi yang memikat, menyeret orang begitu rupa, sehingga keinginan itu telah dibuai, akhirnya melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-13 saya ulang lagi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobain siapapun. Tapi Allah itu mengizinkan, menguji
perhatikan, kata menguji dan mencobai dua hal yang berbeda. Mencobai itu dikerjakan setan untuk menyeret kita jatuh dalam dosa. Ayat 14 perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ternyata orang itu di dalam jiwa kita itu kan punya keinginan. Di dalam jiwa itu ada namanya apa yang kita mau, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita, emosi kita. Nah, kalau itu tidak ditaklukkan kepada Tuhan, itu akan menguasai diri kita. Nah, jiwa ini nggak suka Tuhan. Jiwa ini nggak suka kebenaran. Jiwa ini maunya, coba kita cek masing-masing aja. Kalau kita disuruh mikirin perkara, Alkitab ngomongkan, pikirkanlah perkara yang kudus, suci, si Filipi 4 ayat yang ke-8 ya. Pikirkanlah suci yang sedap didengar, patut disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Terus ketika kita disakitin, kita disuruh mengampuni. Tapi mau kita kesal, kita marah. Karena jiwa ini nggak suka firman. Nah, jiwa ini harus diperbarui hari ke hari dengan firman. Harus selaras dengan firman. Kalau jiwa kita ini, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, nggak kita taklukkan kepada firman, ini jiwa ini akan nyeret kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Pencobaan-pencobaan ini, apabila seorang dicobai, jangan ya berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi ayat 14 perhatikan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Ini yang membuat kadang orang itu jatuh. Makanya kita promo ngomong begini, kadang aku tuh pengen melakukan segala sesuatu yang aku mau, tapi ternyata aku nggak mau lakukan. Justru yang aku nggak mau lakukan, aku lakukan. Karena di dalam diri kita seperti ada perjuangan, ada peperangan. Kita mau memilih sesuatu yang kehendak Tuhan atau memilih keinginan daging. Itu terus berlaku. Dan waktu kita ngikut firman, kita belajar firman, kita menundukkan diri kepada firman, perlahan-lahan kita menaklukkan diri kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Ketika kita mulai menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan, kita akan bisa menangkal segala sesuatu yang menyeret kita jatuh dalam dosa. Tetapi kalau keinginan itu begitu kuat nyeret kita, di ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Keinginan tadi loh, baru dalam pikiran baru kepingin, akhirnya dilakukan, akhirnya melahirkan dosa. Kalau dosa itu sudah matang, karena di dalam Tuhan itu ada cawan murka, pada titik tertentu orang-orang Amori ditunggu kejahatannya sampai genap, baru murka Tuhan turun. Lihat nih, kalau sampai hari ini kita didapati bikin dosa dan Tuhan belum lakukan apa-apa, artinya Tuhan mau kita bertobat. Kalau kita nggak mau bertobat, sampai cawan murka itu penuh, baru kita akan terima hukuman. Makanya selama kita masih dengar firman Tuhan, sampai hari ini kita melakukan dosa, pelanggaran atau bentuk apapun juga yang nggak benar di hadapan Tuhan, ya kita balik sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kasih setianya, kemurahannya masih tersedia, darahnya masih tercurah buat kita. Waktu kita mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 jelaskan, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, dia akan mengampuni seluruh dosa dan kelemahan kita. Dia ampuni. Makanya waktu ini berbalik. Tetapi kalau kita nggak mau bertobat, kita dikuasain oleh keinginan dosa tadi tersebut dan melahirkan dosa. Kalau dosa itu sudah matang, ujungnya kita akan terima murka Tuhan, maut. Nggak ada lagi hal-hal yang bisa menyelamatkan lagi. Selama masih ada masih ada kemurahan Tuhan, kita balik kepada Tuhan. Makanya kita perlu belajar menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan menerima di ujungnya ada berkat, ada promosi, ada peninggalan Tuhan. Tapi waktu kita ini di dalam proses pemurnian tadi nggak didapatin bisa menang seperti bangsa Israel. Dibawa ke padang gurun di Ulangan 8 atas izin Tuhan untuk mengetahui isi hatinya orang Israel, berpaut sama Tuhan apa tidak, bersungguh-sungguh sama Tuhan apa tidak. Ternyata sepanjang perjalanan bangsa Israel isinya ngeluh, dikasih daging, pingin daging, dikasih daging, dimakan sampai muntah-muntah, masih ngeluh, pingin air, dikasih air, masih ngomel. Udah begitu kurang ajar, ngelawan pemimpin, bikin patung tuangan. Ini orang kerjaannya menggerutu, ngomel. Dia sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir masih nempel di dalam hati orang Israel, sehingga susah sekali. Pola pikirnya masih pola pikir orang-orang perbudak.
Banyak orang Kristen, sudah Kristen tapi pola pikirnya seperti orang pikir orang nggak kenal Tuhan. Seperti pola pikirnya orang-orang di luar Tuhan. Sehingga apa? Perbuatan, kelakuannya, sikapnya, reaksinya tidak seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana mungkin bisa lepas dari proses padang gurun? Malah binasa di padang gurun. Bangsa Israel itu kerjanya ngerutu ngomel loh. Pada titik tertentu Tuhan sudah muak dengan kejadian itu. Dan murka. Akhirnya apa? Tuhan binasakan mereka. Hanya didapatin Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun yang diselamatkan masuk tanah perjanjian. Powerful sekali. Bayangin kalau hari ini sikap hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan. Waktu Bapak Ibu mengalami proses pemurnian, tekanan, himpitan, persoalan ya. Padang gurunmu hari ini kan masing-masing berbeda. Ada yang bisnisnya lagi kacau, keuangannya berantakan, keluarganya berantakan, pelayanannya nggak berkembang, atau hidupnya begitu-begitu aja bertahun-tahun, nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa, udah mulai jenuh, mulai bosan, belum mengalami breakthrough dan terobosan, hidup seakan membosankan. Kalau engkau dalam proses itu kerjaanmu gerutu, ngomel, sikap hatimu buruk dan jahat di hadapan Tuhan, pikiranmu diseret untuk melakukan dosa, maka ujungnya akan hancur dan tidak masuk dalam destinasi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu punya destinasi dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Bukankah kita diciptakan unik di muka bumi ini? Tidak ada yang sama. Seluruh orang yang sudah pernah hidup, yang mati, dan yang akan hidup di masa akan datang, yang akan lahir hidup di masa akan datang, tidak akan pernah ada yang sama. Kita itu diciptakan unik, spesial di hadapan Tuhan. Sidik jari kita berbeda, face muka kita berbeda, semuanya, karakter kelakuan kita semuanya, setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Tuhan ciptakan kita itu spesial. Tuhan punya tujuan tentunya. Harusnya kita selama tinggal di bumi ini menggenapi tujuan Tuhan yang tentukan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang nggak ngerti tujuan hidupnya apa kan? Karena apa? Hidup sekedar menjalani hidup. Ya penting aku dilahirkan orang tua, bayi, kelas 1 SD, kelas 1 SMA, kuliah, bekerja, kawin, punya anak. Hanya masuk dalam siklus itu, anaknya digedein, kawin lagi, terus muter nunggu mati. Nah, Tuhan nggak mau kita ini seperti kelinci atau hamster yang di dalam lingkaran hanya muter, nggak ada ujung pangkalnya. Tuhan tuh punya tujuan hidup dalam kehidupan kita yang harus kita tahu. Banyak orang hanya menjalani hidupnya sekedar hidup, sehingga hidupnya tidak menggenapi visi Tuhan dalam hidupnya. Dia bahkan nggak ngerti ya Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Nah, kita hari ini harus belajar mengerti isi hati Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan bawa kita dalam proses pemurnian, padang gurun, penderitaan, masalah, persoalan, kekurangan, himpitan, atau apapun namanya, Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Apa itu, Pak? Tanya Tuhan masing-masing. Karena setiap orang berbeda. Tuhan punya tujuan dalam hidup saya berbeda. Tuhan juga punya tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu itu berbeda, masing-masing berbeda. Kita akan tahu kalau kita memiliki hubungan kedalaman yang dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Maka hidup bukannya sekedar hidup. Hidup kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti Besaleel dan Aholiab, dia yang memiliki hikmat pengertian dengan Tuhan, dia mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Harusnya hidup kita seperti itu. Bayangin, kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Bapak Ibu, waktu kamu menghadapi masalah, kamu menghadapi tekanan, kamu menghadapi goncangan, kamu rasanya udah nyerah, gak kuat, udah gak mampu, tapi kamu tetap jalan sama Tuhan. Ujungnya Tuhan akan bikin berhasil apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan loh. Karena apa? Rencana Tuhan harus digenapi. Rencana Tuhan akan digenapi kalau kita didapati bisa dipercaya Tuhan. Nah, kita gak akan ngerti rencana Tuhan sampai kita nih duduk diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong kok. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan kok. Makanya hidup kita bukannya sekedar beragama. Agama itu terus dicantum di KTP-mu. Tapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari yang kita bangun melalui keintiman. Amin. Haleluya. Halo. Ini penting sekali. Jadi kita bukan sekedar menjalani rutinitas agama, menjalani rutinitas sebagai orang yang lahir di muka bumi. Tapi kita akan menggenapi rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu setiap masing orang-orang berbeda. Nah, ingat nggak, suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari semua yang Tuhan percayakan sama kita. Ingat tentang perumpamaan talenta, dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Di ujung akhirnya Tuhan minta pertanggungjawaban Tuannya minta pertanggungjawaban. Kamu apakan itu? Suatu hari juga kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu yang dipercayakan sama kita.
Maka hidup kita itu nggak bisa jauh dari Tuhan, nggak bisa lari daripada Tuhan. Kita sebagai orang yang kenal Tuhan, kita harus ngerti tujuan Tuhan. Kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, ya, hidupmu akan memiliki dampak. Hidupmu akan memiliki bobot dan kuasa. Hidupmu akan memiliki urapan yang powerful dan dahsyat. Hidupmu akan memiliki pengaruh kepada banyak orang untuk dibawa dekat dengan Tuhan. Pasti tentunya hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Enjoy hidupmu. Nikmatin hidup bersama Tuhan. Kalau hari ini kamu mengalami masalah apapun namanya, tekanan atau apapun namanya, sudah nyerah, sudah putus asa, ketawa terus sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, aku mau berbahagia dengan Kau. Bapak Ibu, kita itu nggak bisa berbahagia loh kalau kita nggak dekat Tuhan. Bahagia kita itu palsu. Orang bisa mencari kebahagiaan dengan beli mobil baru, 3 bulan udah bosen. Beli rumah baru, setahun udah bosen. Beli barang-barang baru, beli makanan, pulang udah bosen lagi. Nggak ada yang bisa memuaskan kita. Dan tidak pernah ada yang bisa membahagiakan hidup kita, kecuali kita dekat dengan Tuhan. Di dalam diri kita itu seperti ada ruangan kosong, bentuknya puzzle. Dan puzzle itu gambarnya Yesus, yang pas dengan Yesus. Jadi ketika kita undang Yesus berkuasa masuk dalam hati kita, pas kebahagiaan kita itu penuh. Jangan fokus kepada apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Jalani saja, nikmatin saja. Di ujung hidupmu akan menikmati berkat Tuhan. Akan ada hal-hal ajaib yang Tuhan sediakan. Jalan terus sama Tuhan. Stop komplain, jaga mulutmu. Jaga. Jangan sembarangan ngomong. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel. Pakai mulut untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Kalau dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, pakai itu mulut ngomong bahasa roh terus. Bangun keintiman dengan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Jangan ikutin dengan kata-kata orang lain yang gak kenal Tuhan. Hidup kita gak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Makanya kita mesti ngerti kebenaran, ngerti janji Tuhan. Hidupmu akan enjoy loh. Kamu ngalami apapun akan enjoy. Berkat Tuhan akan melimpah, anugerah melimpah, hatimu sejahtera, hidupmu tenang dan damai. Sekalipun kamu di padang gurun, sekalipun kamu di dalam badai, kamu enjoy nikmatin bersama Tuhan. Amin. Kalau kamu gak bisa enjoy dengan hidupmu, ada yang salah. Dan mulai hari ini bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. God bless you. Kadang suami istri punya cara pandang yang berbeda. Kalau suaminya takut akan Tuhan itu lebih anteng, lebih tenang. Istri lebih tenang, gak usah panik. Kalau suami takut akan Tuhan. Tapi kalau suaminya gak takut akan Tuhan, urusannya lebih ruwet. Makanya suami harus takut akan Tuhan. Hidup takut. Makanya bersyukur kalau punya suami udah takut akan Tuhan. Waktu menghadapi masalah, biasa suaminya yang takut akan Tuhan lebih tenang. Karena melihat biasanya lebih dengan kacamata Tuhan. Tapi istri itu di mana-mana memang seperti itu. Saya juga maklum. Dia pingin sesuatu yang aman, yang bisa dipegang. Semua perempuan memang kayak begitu. Kalau dia belum ada sesuatu yang bisa dipegang, dia nggak aman. Memang perempuan tuh harus merasa aman dahulu. Makanya yang bisa membuatnya rasa aman itu ya suaminya harus ngomong dengan baik. Kalau istri juga harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan panik, jangan nerocos yang nggak penting-penting itu udah dibuang aja. Lu Bapak ngalami, saya ngalami makanya saya bisa ngomong. Waktu kita ngalami proses ya istri saya, kok begini harus kita buka usaha ini. Jangan, saya bilang. Kamu nikah sama siapa loh? Saya tanya begitu. Kamu nikah sama hamba Tuhan. Kamu yang gaji saya itu Tuhan. Kamu gak usah panik. Suatu hari ketika Tuhan bisa berkatin kita dengan caranya yang ajaib, gak usah komplain, gak usah pikir. Nah, para istri seringkali berpikir karena hidupnya kan dikuasai oleh perasaan istri itu, ya kan? Perasaan yang main, perasaan yang mengendalikan. Perasaan itu seringkali menipu. Makanya perasaan itu harus dikendalikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang dia maunya nyaman, maunya segala sesuatu tersedia, tapi kita harus taklukkan. Kita mesti percaya sama Tuhan. Ini masih ini masih panik, ini masih belum terjadi apa-apa, tapi suami bilang tenang, Tuhan pasti berkati. Padahal belum ada apa-apa. Seringkali kan ngomong begitu suami memang harus seperti itu. Kalau nggak ikut-ikutan panik malah kacau keluargamu. Istri panik, suami panik, wah ribut kayak jempalitan malahan. Suami meski tenang. Suami harus tenang, rileks, tenangin istrinya, dan bawa dalam Tuhan, berdoa. Istri juga jangan terlalu panik. Dengerin baik-baik ya. Kita ini orang yang cintakan Tuhan. Kita ini orang yang mengasihi Tuhan. Kita ini orang hidupnya bergantung sama Tuhan. Sekacau-kacaunya, serumit-sumit, berantakan apapun, sesusah-susahnya kita, tetap Tuhan sampai hari ini pelihara kan? Bener nggak? Bener nggak? Bapak Ibu, pernah kan ngalami masa-masa sulit di masa yang lalu kan?
yang ruwet, yang kacau, yang seakan-akan nggak tahu jalan keluar kan? Bener nggak? Pernah ngalami kan? Sejak pernikahanmu itu loh, bener nggak? Semua orang pasti ngalami. Dan buktinya Tuhan sampai hari ini pelihara kan? Tuhan sampai hari ini pelihara nggak? Pelihara kan? Tahu nggak yang menjadi jaminan kita di masa depan? Itu apa? Perbuatan-perbuatan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu itu yang menjadi jaminan kita. Kalau di masa yang lalu Tuhan tolong, di masa yang akan datang Tuhan akan sertai. Taruh pikiran itu di dalam hati kita. Itu akan tenang. Dengerin baik-baik ya. Panik, kacau, kesel, bingung, stres, marah, itu tidak mengerjakan apa-apa. Apalagi khawatir tidak akan membuat selangkah hidupmu itu bahagia dan tenang kok. Dan Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Enjoy. Rest in the Lord, rest in the presence of the Lord. Bangun keintiman dengan Tuhan, serahkan. Kita berdoa bareng, pegang tangan, jerit sama Tuhan, minta terobosan breakthrough. Tuhan akan lakukan. Itu saya lakukan waktu kita mengalami masa-masa sulit. Dan sampai hari ini Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Nah, perempuan harus ditenangkan pikirannya. Berserah penuh kepada Tuhan, biar Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Jangan pakai pikiranmu jerat-jerit, ngomel, ngedumel, malah lama nanti masalahmu selesainya. Jangan, suami juga jangan didorong-dorong, harus ini, semakin diomeli, semakin pusing dia. Berkati, doain terus, topang terus. Karena suami itu sebenarnya lemah, yang kuat itu sebenarnya istri. Makanya istri disebut penolong. Tidak mungkin dong penolong itu lebih lemah daripada yang ditolong. Penolong tentunya lebih kuat daripada yang ditolong. Dan istri itu penolong bagi suaminya. Makanya kalau suaminya lagi pusing, belum ada breakthrough dan terobosan, hidupnya masih kacau dan berantakan, istrinya harus jadi penolong, mendampingi, jadi pengantara dengan Tuhan, doain, tumpangi tangan, nangis sama Tuhan, puasa kalau perlu, biar terjadi breakthrough dan terobosan. Jangan malah panik, jangan malah ngomel. Nggak akan kelar-kelar selesai masalahmu. Belajar menaklukkan bibir dan lidah para wanita ini kepada Kristus. Topang, doakan, jadi perantara antara suamimu dengan Kristus. Akan terjadi breakthrough dan terobosan. Memang nggak bakalan bisa selaras karena pola pikirnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Hanya kita bisa selaras kalau kita fokusnya kepada firman. Dua-duanya fokus pada firman, fokus pada janji Tuhan. Pasti Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin.